hanya kepada Allah. Itu paling sulit itu. Kenapa saya katakan itu paling sulit? Kita tahu kok semua umat Islam ini semua melaksanakan ibadah. Rukun Islam itu dikerjakan. Ya. Sholat, zakat, puasa, haji, ya, dikerjakan. Ya. Tapi ibadah untuk bisa condong hati kita ini kepada Allah, itu benar. Itu yang paling sulit itu tadi. Kalau hanya menyebutkan kalimat Allahnya, semua orang menyebut kalimat Allah. Semua orang yang sholat menyebut kalimat Allah. Tapi tidak sesuai yang disebut dengan yang di dalam hati. Karena condong itu bukan ucapan, condong itu adalah hati. Maka waktu ibadah, di mana sholat kita itu menjadi baik, di mana waktu sholat condongnya hati kita. Kepada Allah, atau yang lainnya. Nah, maka muncul siap sholat, sombong dia, bangga dia, ya, melihat orang, apa itu sholat, ya, macam gitu. Ini bahaya yang macam gitu, itu yang bahaya. Tetapi kita di dalam torekat ini kita dibimbing oleh guru kita. Kita dibimbing oleh guru. Jadi kita ibadah itu bukan ibadah yang ikut-ikutan, enggak. Tapi langsung guru yang bimbing kita. Di situ kita bisa baru bagaimana cara mengenal Allah. Man arafa nafsa faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal akan Tuhan. Maka syarat mengenal itu harus kita pahami. Nggak bisa kita langsung kenal Allah, enggak. Ada syarat mengenal. Mengenal diri kita sendiri. Mengenal kita diri yang zahir dulu. Baru mengenal diri yang batin. Baru terakhir kemana tujuan kita. Maka di situ nanti baru muncul lahir makam hamba itu tadi. Hina, miskin, papa, doib. Jadi orang yang mengenal diri, dia tahu makomnya. Hina, miskin, kita memang nggak punya apa-apa. Papa, doib, nggak ada kita kekuasaan apapun, nggak ada. Kita bergerak karena yang digerakkan oleh Allah. Nggak ada, semua perbuatan Allah. Nah, di sini kita baru tahu, oh ininya diri saya. Saya itu adalah seorang hamba. Hamba yang diciptakan oleh Allah yang mempunyai sifat hina, miskin, papa, doib. Jadi bukan kita apa, itu namanya awal mengenal. Jadi kalau sudah tahu mengenal, kita tahu kita ibadah tujuannya kemana. Kalau kita hina, miskin, papa, doib, kita tentu menyembah kepada yang di atasnya kita. Gagah, kuasa, mulia, ya kan? Kaya. Itu yang kita tuju. Kalaupun kita kaya karena yang dikayakan Allah. Kan gitu. Kalau enggak kita nanti mengklaim diri kita sendiri. Kita yang paling baik ibadahnya. Ini bahaya kalau sudah ada tersirat dalam hati kita. Maka orang yang mau mengenal diri itu tadi harus tahu rukunnya. Berapa rukun mengenal diri itu tadi? Yang pertama, muhasabah. Yang kedua, mengenal diri lahir. Ketiga, mengenal diri batin. Keempat,
tahu tujuan kita kemana. Itu syarat mengenal diri. Muhasabah. Apa tujuan muhasabah? Memeriksa, menghisap diri kita. Hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap. Muhasabah itu menghisap, mengkoreksi, mencari kekurangan. Dengan banyak kita bermuhasabah, banyak kita mohon ampun kepada Allah. Kalau orang yang kurang muhasabah, kurang mohon ampun sama Allah, nggak ada taubat. Orang yang nggak bermuhasabah, yang nggak pernah muhasabah, nggak ada itu taubat. Kenapa? Karena yang dilihatnya diri orang aja, diri dia nggak nampak dia, nggak tahu dia kesalahan dirinya, tapi dia lebih tahu banyak kesalahan orang lain. Maka kita ditorekan itu muhasabah itu tadi. Orang mau zikir harus banyak muhasabah. Istighfar, mohon ampun, astagfirullah, ya Allah ampuni dosa mataku, hidung, astagfirullah, dosa mulut kita, tangan, kaki. Itu orang muhasabah. Itulah awal mengenal. Maka syarat mengenal itu ada 4. Muhasabah. Kita sebelum dihisap Allah, kita sudah menghisap diri kita. Jadi orang yang selalu menghisap dirinya setiap harinya, di yaumil akhir nanti udah gak pernah dihisap oleh Allah. Apalagi mau dihisap. Setiap hari masa hidupnya dia selalu menghisap dirinya. Memohon ampun dia kepadaku, kata Allah. Di yaumil akhir, siapa lagi mau dihisap? Maka ada orang yang dihisap, ada orang yang tidak dihisap. Kalau ada yang dihisap berarti ada yang tidak dihisap. Yang tidak dihisap, yang masa hidupnya dia terus selalu mengadakan muhasabah. Dihisapnya dirinya. Dia nggak mau cari kekurangan orang lain. Dia cari kekurangan dirinya. Maka orang yang selalu bermuhasabah, selalu dia mohon ampun sama Allah. Karena kita nggak tahu kapan tobat kita diterima. Tapi terus kita mohon astagfirullah, ampun ya Allah dosa-dosa yang aku perbuat. Coba. Jadi kalau sudah memang diampuni oleh Allah, bersih kita. Besok mohon ampun lagi. Ada merasa kesalahan itu, mohon. Jangan lupa kita menghisap diri kita. Kalau kita lupa menghisap diri kita, maka kita akan menghisap orang lain. Maka kalau ada yang menghisap kita, ucapkan alhamdulillah. Si Polan itu begini. Biar aja. Alhamdulillah, meringankan hisap saya. Ya kan? Coba. Kesalahan kita untuk dia, kebaikan dia untuk kita. Maka perbanyak aja hisap diri kita. Diceritakan orang keburukan kita, jangan marah. Bapak Ibu jangan marah. Ucapkan alhamdulillah. Kita aja sampai menangis-nangis menghisap. Astagfirullah. Coba. Pulang suluk kita ceritain orang ini. Alhamdulillah. Ya kan, ringan kita kan. Kebaikan dia untuk kita, kejelekan kita untuk. Maka kalau tahu kita tentang diri kita, rugi kita. Mandang orang, menilai orang, rugi. Kenapa? Sama aja kita mengambil kejelekan dia untuk kita, kebaikan kita untuk dia. Kita anggap juga ibadah kita sudah paling banyak, amal kita sudah paling banyak, nggak tahu habis untuk hisap orang aja. Asal sudah kita hisap orang, ambil kebaikan kita sama dia, kejelekannya untuk kita. Maka rugi. Lebih bagus kita menghisap diri kita. Itulah namanya muhasabah. Itu syarat mengenal. Jadi kalau nggak tahu syarat mengenal, susah gitu. Ini pertama, muhasabah. Yang kedua, kita harus tahu ya, lahir kita. Bahwasanya kita ini terdiri dari 2 unsur, zahir dan batin. Yang zahir. Baik anggota tubuh kita. Mulai mulut, hidung, mulut,